Elektroforesis. Percobaan hari ini membuat elektroforesis sederhana. Tujuan percobaan. Mari kita melihat prinsip elektroforesis. Bahan apa yang dibutuhkan untuk percobaan? Kotak plastik persegi kecil, kira-kira ukuran 8 x 12 cm, pisau, gunting, selotip, 2 kawat besi sekitar 12 cm, 2 kabel penjepit, 5 buah baterai 9 volt, soda kue, timbangan, 3 jenis zat pewarna makanan, minyak goreng, 6 dropper sekali pakai 1 mili, 1 plet lubang 12 lubang, beaker, kertas A4 warna putih. Elektroforesis. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hati-hati saat membuat gel, jangan sampai menguap. Hati-hati saat melepas sisir dan menambahkan zat warna karena dapat menyebabkan gel rusak. Saat menambahkan pewarna, jangan menekan pipet di luar well plate atau meletakkan pipet di luar well plate. Sebaiknya menempatkan pewarna pada lubang yang tepat. Membuat tempat dan sisir. Potonglah plastik OHP menyerupai bentuk sisir. Pastikan ujungnya tidak menyentuh bagian bawah wadah plastik saat sisir yang dibuat digantung di wadah. Pertama-tama, ukurlah kedalaman wadah yang akan digunakan untuk membuat agar. Gambarlah sisir untuk membuat 6 lubang. Pastikan agar sisir tidak menyentuh dasar wadah. Buatlah kira-kira 0,5 cm dari dasar permukaan. Membuat larutan buffer. Membuat buffer dengan menggunakan natrium bikarbonat 0,2%. Tambahkan 2 gram baking soda ke 1 liter Aquades. Aduk hingga homogen.
Membuat gel. 0,5 gram bubuk agar dimasukkan ke 50 ml buffer natrium bikarbonat 0,2% yang telah dibuat pada langkah nomor 2. Aduk hingga homogen. Panaskan menggunakan pemanas dan aduk hingga semua terlarut. Berhati-hatilah saat menuangkan agar karena larutan mudah menguap. Ketika larutan tidak terlalu panas, letakkan sisir menggantung pada nampan. Selanjutnya, tuangkan larutan hingga sisir melubangi gel. Tunggu sampai gel dingin dan terbentuk agar-agar, sekitar 1-2 jam. Elektroforesis, masukkan sampel dan sambungkan elektroda. Lepas sisir yang menempel pada gel dengan hati-hati agar gel tidak sobek. Tambah sampel. Tambahkan buffer yang cukup untuk merendam gel dan kawat. Tambahkan 3 ml air dan masukkan ke dalam plat lubang. Lakukan hal yang sama pada 6 plat lubang. Tambahkan 0,5 ml minyak goreng ke dalam plat lubang yang telah berisi air. Lakukan langkah yang sama sampai lubang yang ke-6. Pipet-pipet sampai air dan minyak homogen. Tambahkan 2 tetes pewarna kuning pada lubang pertama, 2 tetes pewarna hijau pada lubang kedua, 2 tetes pewarna merah pada lubang ketiga, 1 tetes pewarna merah pada lubang keempat. Tambahkan 1 tetes pewarna kuning pada lubang keempat. Tambahkan 1 tetes pewarna kuning dan 1 tetes pewarna hijau pada lubang ke-6. Tambahkan 1 tetes pewarna hijau dan 1 tetes pewarna merah pada lubang ke-5. Campurkan larutan pada masing-masing lubang agar homogen. Gunakanlah pipet sekali pakai dalam menambahkan pewarna makanan ke dalam lubang plat.
Hubungkan baterai secara seri dan hubungkan kabel penjepit. Ini belum terhubung ke elektroda. Hubungkan kutub positif baterai ke sisi negatif dan rangkailah kelima baterai. Hubungkan masing-masing kutub positif dan negatif dengan penjepit buaya. Kutub negatif berwarna hitam dan kutub positif berwarna merah. Hubungkan kutub negatif dengan klip yang berada di dekat sampel dan kutub positif dengan klip yang berada jauh dengan sampel. Tunggu selama 20 menit. Setelah sekitar 20 menit, matikan sumber tenaga listrik, lepaskan gel dengan hati-hati, letakkan di atas kertas dan keringkan. Prinsip elektroforesis. Mengapa gel harus direndam dalam buffer dengan sempurna? Ion dalam buffer memungkinkan pewarna bergerak. Apakah pewarna berpindah ke tempat yang sama? Apa alasannya? Massa yang lebih besar tidak bisa bergerak dengan jauh, dan pewarna dengan massa yang kecil bisa bergerak dengan jauh. Apa kegunaan dari minyak goreng? Minyak goreng mengendapkan pewarna ke dalam well plat. Apa yang terjadi ketika konsentrasi agar-agar tinggi dapat menghambat pergerakan molekul? Ringkasan percobaan hari ini. Mempelajari prinsip elektroforesis dengan mengamati perpindahan suatu komponen berdasarkan perbedaan massa dan muatannya.